Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas pagi hari yang baru ini. Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami sampai saat ini. Pada saat ini kami mau mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, memberikan kami hikmat supaya kami mengerti dan memahami dan taat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Judul dari renungan hari ini, Sabtu 7 Juni 2025 adalah Jangan lari dari ujian, jadilah kuat. Bacaan Alkitab diambil dari Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pernahkah jemaat merasakan hidup ini penuh masalah tak berujung? Saat satu masalah selesai, kemudian masalah yang lain muncul. Rasanya ingin marah saat ada yang bilang, "Baguslah kamu ada masalah, kamu itu diberkati." Padahal, umumnya kita bahagia saat semuanya lancar. Ketika pencobaan datang, wajar jika kita cenderung kecewa, marah, atau putus asa. Namun dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersukacita dalam pencobaan. Mengapa? Karena masalah yang menguji iman kita ini bertujuan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan berkarakter, seperti emas yang dimurnikan oleh api, persis seperti pengalaman Ayub. Pencobaan bisa datang dari Tuhan untuk menguji kita. Tetapi iblis juga bisa menggunakannya untuk menjebak kita dalam dosa. Ingat kisah Ayub, iblis menyerangnya, tetapi imannya justru tumbuh. Atau Yesus yang dicobai iblis di padang gurun setelah dibawa oleh Roh Allah. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Yaitu dengan percaya dan yakinlah bahwa Allah berkuasa mendatangkan kebaikan di tengah kesulitan. Kemudian kita berdoa, serahkan semuanya kepadanya. Jangan hanyut pada masalah yang sedang dialami, namun kita hindari kemarahan dan kekecewaan yang berlebih. Hiduplah sesuai firman Tuhan dengan memastikan perkataan dan perbuatan kita sesuai petunjuk Tuhan. Saat ujian terasa menyakitkan, pandanglah itu sebagai proses Tuhan memangkas bagian-bagian yang tidak produktif dalam hidup kita. Ini memang sulit, tapi hasilnya adalah iman yang lebih kuat, karakter yang lebih tangguh, dan pelayanan yang lebih produktif. Jangan takut, justru melalui pencobaan imanlah kita diuji, dikuatkan, dan hubungan dengan Tuhan semakin dalam. Belajarlah sabar dan tekun, karena Tuhan selalu menyertai kita. Hasil akhir sebuah pencobaan ditentukan oleh respon iman kita saat menghadapinya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengizinkan pencobaan hadir dalam hidup kami. Bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih kuat dan berkarakter. Seperti emas yang dimurnikan. Berikan kami ketekunan dan kepercayaan penuh, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan mampukanlah kami ya Tuhan, agar dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami ya Tuhan dalam kami menjalani aktivitas hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, haleluya, amin.